Oke, kita mulai. Oke, silakan kelas 73 yang memimpin doa. Mana? Mas Menteri mana? Mas Menteri? Mas Nadiem? Ayo Mas Nadiem. Ya, Nadiem. Iya, Mas Menteri kan? Mas Nadiem. 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 Nadiem memimpin doa dulu. Ya Bu, bentar Bu. Iya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sebelumnya Ibu mau review yang tugas kemarin ya. Oke, Ibu tampilkan dulu nih classroom-nya. Bentar, agak tolak nih. Oke. Nah ini ya, ini classroom kelas 73. 73 yang belum mengumpulkan tugas 1, tugas yang pengukuran benda-benda di sekitar rumah. Nah, nih ya 73. Ini ada banyak nih. Nih, apakah ini akunnya double atau bagaimana? Ibu kurang paham nih karena yang emailnya kan yang input kalian nih Aditya, Atala, Virus, Haikal, Indra. Oh, Indra Faruli ada 2 akun ya. Nadim, ya Allah, Nadim Naila, Novi, Nila, Rafa, Rafiki, Resmarini, dan Sahid, Santi, dan Safmanelia. Ini yang belum mengumpulkan tugas yang 1. Nih 73 ya. Kemudian ini 74. 74 yang belum mengumpulkan ada 16. 16 anak nih. 16 itu ini sebentar, Ibu mau add dulu yang join. 16 itu Andin, Agil, Kalisto. Oh, Kalisto ada 2 akun. Dinda, kemudian Paki, Fauzan, Happy, Lindi, Raditya, Haikal, Rati, Reo, Reval, Sausan, dan Sofista. Nih, itu tugas 1, yang pengukuran benda di sekitar rumah. Kalau yang, jadi target Ibu, selesaikan dulu yang 1. Yang 2-nya, Ibu kasih jeda waktu seminggu lagi. Jadi yang 1 selesaikan dulu di minggu ini. Target sampai, ini ya, sampai hari Minggu ya, sampai hari Minggu. Selesaikan dulu yang tugas 1, kemudian yang tugas 2-nya baru minggu depan deadline-nya itu ya, untuk yang deadline-nya. Kemudian sekarang untuk yang materi hari ini kita menghitung, jadi tolong disiapkan alat tulisnya. Menghitungnya agak lumayan seru gitu. Jadi siapkan alat tulisnya ya, pensil dan buku tulisnya disiapkan. Oke, Ibu mau share itunya, bukunya dulu. Nih, buku paket online yang Ibu pegang saat ini kurikulum kemarin, tetapi mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil dari sini. Karena kurikulum yang baru itu bukunya belum datang, dari Kemendikbud belum datang, jadi Ibu masih pegang yang kurikulum kemarin, tapi Ibu ambil materinya yang khusus untuk kurikulum sekarang. Kemudian kalian juga kan sudah terima buku kan kemarin, nah bukunya juga itu kurikulum kemarin, bukan kurikulumnya sekarang ya. Jadi nggak apa-apa, kita ambil materi yang ada yang sama aja.
Oke, sekarang Ibu coba lihat dulu. Materinya yang pertama adalah penelitian IPA atau penyelidikan IPA. Ini Ibu harus sambil ini ya. Penyelidikan IPA. Nih ya, penyelidikan IPA. Pertama-tama IPA yang dilakukan di luar ruangan dan IPA yang dilakukan di dalam ruangan. Bisa dilakukan di dalam lab IPA, bisa juga dilakukan di kelas untuk penyelidikan yang di sekolah. Untuk penyelidikan yang di rumah, kemarin kan kalian sudah mencoba tuh meneliti yang di rumah, skop kecil mengukur benda-benda yang kecil, ya kan ya. Kemudian skop yang besar mengukur ruangan yang besar. Itu kemarin kalian sudah mencoba menerapkan penyelidikan IPA. Nih ya. Mana nih? Nih, penyelidikan IPA. Kemudian kalau bekerja, kemarin kan Ibu juga mengingatkan bekerja harus hati-hati karena ada keselamatan kerja. Dimanapun kita bekerja, harus selalu mengingat keselamatan kerja nih. Hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Kemarin ini sains iya, karena kalian mengukur sesuatu benda dengan metode sains, yaitu kemarin kan Ibu sudah sampaikan hipotesisnya apa, prosedurnya bagaimana, cara mengolah datanya seperti apa, kemudian membandingkan data yang kalian peroleh dengan data dari narasumber, kemudian sampai kalian mengolah datanya, kemudian sampai menarik kesimpulan. Kesimpulannya kan kemarin didapatkan untuk yang tugas science project-nya kan kesimpulannya 2. Apakah ruangan yang kalian ukur di rumah itu tergolong ideal atau tidak? Tentu saja tergolong ideal atau tidaknya kan berdasarkan data yang kalian punya, data sumber resmi dari internet atau buku yang kalian punya. Nah ini sains ini ada di buku kalian juga ada. Kemudian laboratorium IPA nih, nanti kalau kita tatap muka nanti akan Ibu ajak ke laboratorium IPA. Lab IPA kita lumayan lengkap ya. Sebentar, Ibu nih sambil oh iya enggak ada ya. Nih. Kemudian ada keselamatan kerja karena lab IPA, alatnya ada banyak yang terbuat dari kaca, ada dari logam, ada juga dari plastik, ada juga dari kayu. Nah yang biasanya yang harus waspada kan yang terbuat dari kaca. Karena kaca juga ada yang bisa dipanasin, ada yang tidak bisa dipanasin. Jadi ada yang tersentuh sedikit saja itu bisa pecah. Contohnya pipet kaca itu ujungnya kan runcing banget tuh. Nah kalau kesenggol sedikit aja dia pecah. Kalau pecah kan udah nggak bisa dipakai pipetnya, karena kan pipet untuk mengambil cairan dan bisa digunakan sebagai alat ukur pipet itu. Nah ini kemudian bahaya di dalam lab IPA kan selain bahaya dari alatnya, bahaya juga dari bahannya. Bahan-bahan IPA itu kan lumayan, ada yang bersifat korosif, ada yang bersifat beracun, ada yang bersifat mudah meledak, ada yang sifatnya mudah menguap. Nah itu semua bahan-bahan IPA yang ada di lab IPA. Kita punya. Ada juga yang mudah terbakar, itu kita punya. Bahan-bahannya punya di lab IPA. Makanya kalau masuk lab IPA sebaiknya kan menggunakan jas lab, karena biar terlihat kalau terkena noda atau terkena percikan bahan yang panas atau kan bisa melubangin pakaian. Kemudian juga sebaiknya pakai masker dan alat penutup kepala, karena kalau misalnya rambutnya nggak ditutup, kemudian kita lagi memanaskan sesuatu, rambutnya terkena api kan risikonya terjadi kebakaran. Nah seperti itu. Kenapa pentingnya memakai alat keselamatan kerja saat kita bekerja di dalam laboratorium IPA. Ini contoh pekerjaannya. Nah, kemarin kan kalian sudah merancang percobaan. Ibu yang merancang sih, kalian yang mengerjakan. Tapi kan Ibu sudah menyampaikan runutan atau urutan dari sesuatu percobaan. Dari observasi, hipotesis, rancang percobaannya, eksperimennya, datanya, dan kesimpulannya. Ini yang disebut dengan metode ilmiah. Rancangan percobaan dengan metode ilmiah. Sudah Ibu sampaikan kemarin di Project 1 dan Project 2.
Kemudian, nah sekarang kita masuk ke materi yang serunya nih. Nih, pengamatan selama eksperimen itu, kemarin kita punya dua data. Data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kualitatif itu kemarin kalian yang mengatakan bahwa ruangan itu biar terasa nyaman. Nah, nyaman itu berarti kualitatif. Karena tidak ada angka pastinya kan. Jadi nyaman itu karena perasaan, itu berarti kualitatif. Maka ruangan harus berukuran sesuai standar ideal. Nah, standar ideal kan ada ukurannya nih, kalau kamar berapa meter kali berapa meter. Nah, itu kuantitatif angkanya. Jadi data eksperimen sains itu selalu dua. Ada data kualitatif yang berupa yang tidak bisa diukur dengan angka, tetapi bisa diukur dengan rasa. Tadi nyaman, terasa segar, terasa lega, itu kualitatif. Kalau yang keduanya kuantitatif itu sesuatu yang bisa diukur, berarti berupa angka. Nah, kemudian karena berupa angka itu ada yang disebut dengan besaran. Besaran itu ada dua macam, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok yang kemarin Ibu sudah terapkan ke kalian adalah panjang, mengukur panjang kamar mandi, mengukur lebar kamar mandi, mengukur tinggi kamar mandi. Sama nggak sih panjang, lebar, dan tinggi? Ayo sama nggak? Panjang, lebar, dan tinggi. Sama ya, sama-sama satu dimensi, sama-sama satuannya satu. Misalnya, panjang kamar mandi 2 meter. Lebar kamar mandi 2 meter. Panjang sama lebar sama, sama-sama satu dimensi. Satuannya sama, pangkat 1. Lebar kamar mandi 3 meter, sama. Satuannya satu dimensi, meter saja. Nah, kemudian besaran pokok panjang itu bisa diturunkan menjadi luas. Nah, luas itu panjang kali lebar. Nah, luas itu adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Kemudian volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu juga berarti besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang diturunkan menjadi besaran turunan yang disebut volume. Nah, kalau luas kan satuannya meter kali meter, berarti meter pangkat 2. Nah, itu berarti disebut dimensi 2 karena pangkatnya 2. Kemudian kalau volume itu meter kali meter, berarti meter pangkat 3. Nah, itu berarti dimensinya 3. Meter kali meter, ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu, kelihatan nggak sih buku Ibu yang Ibu tampilkan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak kelihatan ya? Tidak, Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. nggak kelihatan, Bu. Oke, Ibu mulai Tidak, lagi. Bu. Ya, siap. Padahal Ibu nampilin buku tuh. Dari tadi, makanya Ibu ngeliat layar besar Ibu kok nggak tampil ya. Oh, di sini ternyata bukunya. Ini dia. Nah, bukunya ternyata beda Office karena ini pakai Microsoft Edge. Kalau Meet kita pakai Chrome. Nah, ini dia. Nih ya bukunya ya. Nah, Ibu kan jadi mondar-mandir nih. Mondar-mandir antara Office yang satu. Oke, ini bukunya ya. Ini buku yang Ibu punya. Oke, nah nih. Besaran pokok ada 7. Yang pertama panjang. Yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat suhu, kelima jumlah zat, yang keenam kuat arus listrik, yang ketujuh intensitas cahaya. Besaran turunan contohnya kecepatan. Luas, volume, massa jenis, kemudian gaya, percepatan, dan masih banyak lagi besaran turunan yang bisa diturunkan dari besaran pokok. Kemudian satuannya, nah nanti ini kita masuk ke konversi satuan. Satuan, kalian udah kenal anak tangga di SD. Ini anak tangga ada satuan konversi panjang, berarti kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, itu untuk satuan panjang. Kemudian kalau satuan massa kan berarti tinggal diganti gram aja kan, kilogram, seperti itu ya. Oke, nah sekarang yang harus kita lakukan adalah harus bisa mengubah
atau mengkonversi satuan yang satu menjadi satuan yang lainnya. Oke, ini contoh di dalam buku yang Ibu tampilkan itu, konversikanlah satuan-satuan di bawah ini ke dalam satuan bakunya. Karena ada satuan baku atau satuan internasional SI, itu contoh panjang, itu satuan bakunya adalah meter, bukan kilometer. Jadi kita harus bisa mengubah dari kilometer menjadi meter. Oke, contoh soal yang pertama, 2,4 kilometer. Oke, Ibu tampilkan dulu di sini. Kita stop sharing, kemudian kita sharing baru. Oke, kita lihat Jamboardnya. Ini dia, Ibu sudah buka Jamboard. Jamboard kosong deh. Bentar ya, Jamboardnya sedang OTW. Nih, oke. Kita mulai. Nah, konversi satuan. Oke, kita mulai. Oke, merah ya, biar kelihatan. Oke. Tadi, oke, Ibu close dulu. Nomor 1, 2,4 kilometer itu berapa meter? Oke. Ayo, mulai menjawab semuanya. Ini 2,4. Oke, sorry. Ayo. 2.400 meter. 2.400. Caranya. 2,4 dikali 1.000. Oke, 1000-nya dapat dari mana? KM ke M 3 kali turun. Oke, berarti artikelnya berapa? 2.400. 2.400 meter. Oke. Indonesia begini, 2,4 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 2.400. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Oke, boleh. Oke, kemudian Ibu pindah lagi ke layarnya. Oke, Ibu pindahkan. 2,4 kali 10 pangkat 3 sama dengan 2.400. Boleh nggak Ibu nulisnya gini? 24 kali 10 pangkat berapa? Kalau angkanya 24, bukan 2,4. Kali 10. Pangkat 2? Oke, pintar. Pangkat 2. Kalau Ibu nulis 240 kali 10 pangkat berapa? 1. Pangkat 1. Nah, 1 berarti kalau usah ditulis ya. Oke. Iya. Ibu maju sekarang. 0,24 kali 10 pangkat berapa? Sama dengan 2.400. Pangkat 4. Pangkat 4. Oke, sekarang Ibu pindah lagi layar. Nah, teman-teman ya, kalau 2.400 berarti tinggal dikali 1 ya, sama dengan 2.400. Nah, sekarang Ibu maunya 24.000 kali 10 pangkat berapa? Sama dengan 2.400. Dibagi bukan, Bu? Enggak, dikali. Maunya Dibagi. dikali. Nggak mau dibagi, maunya dikali. Ayo. Minus 10 pangkat 2. Iya, pinter. Cakep. Minus berapa? Pangkat 2. Minus 10 pangkat 2. Minus 10 pangkat 2. Minus 10. Minus 10 pangkat 1. Nah, Minus 10. ya kan? Nah, sekarang Iya. Ibu lihat lagi. Maunya 240.000. Pangkat 10 pangkat berapa? Sama dengan 2.400. Minus 10 pangkat 2. Minus 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Oke, jangan lupa. Oke, sekarang Ibu nanya. Nih, Ibu nanti ke depan. Nih, 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat 2, gedean mana?
10 pangkat 3. Oke. 10 pangkat 1 dengan 10 pangkat 4 gedean mana? 10 pangkat 4. Oke, sekarang Ibu ke sini. 10 pangkat min 1 dengan 10 pangkat min 2 gedean mana? 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1. Iya. Min 1. Kalau pangkatnya positif, enggak sebentar. Tapi kalau pangkatnya negatif, semakin besar angka negatifnya berarti makin kecil gitu ya. Paham ya? Oke. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua tadi berapa? 3,5 ton. Oke, sebentar. 3,5 ton. Oke. 1 ton 100. Yang kedua, 3,5 ton berapa gram? Salah. Sorry. Satuan udah gram, kilogram dulu ya. Nanti baru kita rubah ke gram. Kilogram dulu biar nggak gede-gede. Ini berapa kilogram? Oke, ayo. Ton itu berapa? 3.500. 350 kilogram. Oke, berapa gram? Ayo, berapa gram? 35.000. 35.000. Mau nulis 35.000 nih, pegel. Jadi sama dengan berapa? 3.500.000. Ini segini amat. Jangan, Ibu nggak mau nulis 35.000. Ibu maunya pakai 3.500.000. mau pakai bilangan baku 10 pangkat. Jadi berapa? 3. Pakai 10 pangkat. 10 pangkat 3. Iya. 35 dikali 10 pangkat 3. Wes, pintar anak Ibu, keren. Oke. Good. Sekarang kita lihat soal yang ketiga. 1.400 gram. Oke, bentar Ibu buka. 1.400 gram. Berapa kilogram? Itu maunya. 1,4. 1,4 kilo. Kecil banget dah, pertanyaannya enteng banget ini mah. 24 menit. Oke, karena kalau 24 menit maunya standarnya waktu itu satuannya detik. Rubah ke detik. 1.440. Caranya. 24 dikali 60. Oh, pintar. Hasilnya? Dikali. Hasilnya? 1.440. 24 dikali 60 detik. 1.440 detik. 1.440. Oh ya, pintar deh anak Ibu. 7374 keren banget. Kita lihat soal yang terakhirnya dari buku. 4,5 jam. Nah, cakep nih pakai acara koma-komaan nih. Oke. 4,5 jam. Sebentar. Nah, yang ada yang join dulu. Kemana, Bu? Apanya? Nah, dulu. Ini kelihatan jembotnya kan? Kelihatan. Nah, 4,5 jam. Kita rubahnya berarti 2 kali ya, menjadi menit baru menjadi detik. Oke, jadi menit dulu. 270 menit. 4,5 270, Bu. 270 menit, Bu. Caranya. 2,5 dikali 60. 4,5 dikali 60. Hasilnya? 270. 270. Oke, itu menit. Jadi detik? 270 dikali 60. Ayo, hitung. Banyak tuh. Ayo hitung, banyak. 17.600. 16.200 detik. 16.200. 16.200. 16.200 atau sama dengan 16,2. Ini pangkat berapa? Pangkat 2 apa pangkat 3 nih? Nolnya 2. Salah ya, nolnya 3 loh. Halo, nolnya 3. 2.700 kali 60. Kurang 1.
Nah, kan? Angkanya loh, nolnya 2700 kali 60, nolnya itu 3. Kurang 1 nih, kurang 1. 270 kali 60. Ya kan? Bener nggak? 16.200. 270 kali 60 ya? 16.200. 16.200, Bu. 162.000, Bu. Hah? Kan hasil yang di menitnya 270,0. 270. Iya. Oh, ntar Ibu hapus dulu nih, Ibu. Tunggu. Hapusnya. Nah, Ibu hapus. 200. Sorry. Ini hapusnya agak pelan-pelan nih. Tunggu. Nih, balik. Nah, 2.700 dikali 60 sama dengan, ntar Ibu mau ngasih C dulu yang hijau ini. Oke, nolnya 3 kan? 27 kali 6 berapa? Oh ya tadi ya, 100? 62. 162.000. 62. Nolnya? 162.000. 162.000. Iya, tadi kan bilangnya Nolnya 12.200. Nolnya 3. Tadi bilangnya Bu, yang 4,5 dikali 60, 270. ende. Tadi bilang siapa yang 2.700? Ayo. 270. 270. Nah, ini 270 nih. Iya, Bu. Ah, Iya, Bu. nah, Iya. terus 10,0. jadi nggak nyambung. Nih, gini kan? Ya, Nah, iya, Bu. Iya. berarti kalau kamu ngitungnya angkanya ruwet gitu, Ibu ngitungnya gini caranya. Tadi kan 2000. Nah, kan 2.270 kali 60. Kalau Ibu ngitungnya nggak pakai nolnya, pisahin aja. Ini nolnya langsung 10 pangkat 2. Ada 2 kan nolnya, coret. Coret. Berarti 27 kali 6 kali 10 pangkat 2. Berapa? 162. 10 pangkat 2. Ya, kali 10 pangkat 2. Tuh, dapat. Kalau mau dipangkat 3 berarti 16,2. Betul. Kali 10 pangkat 3. 3. Mana hasilnya tadi? Kita kembali. 16.200 kan? Iya. Iya. Tuh, Iya. 16.200. Nah, kan 16 kali 1.000 kan 16.000. Ini 200. Oke. Nah, ini nih yang Ibu inginkan. Kalian harus bisa menghitung angka ini nih. Ini dia. Kenapa? Ini adalah, tulisannya begitu. Ini adalah bilangan baku. Bilangan berpangkat, entah itu pangkat positif ataupun berpangkat negatif nih. Yang berpangkat negatif kan ini nih. Nih, berpangkat negatif. Dan yang ini berpangkat positif. Nih berpangkat positif. Itu disebut dengan bilangan baku. Untuk apa di bilangan baku dalam IPA? Untuk mempermudah kita kalau angkanya terlalu besar. Contoh, kecepatan cahaya itu pangkat 9. Ada yang pangkat 16, ada yang pangkat 23, ada yang pangkat 20. Gimana kalau kita suruh nulis angka beneran pangkat 19? Nolnya branding gitu. 19 lah, ngabisin buku yang ada. Makanya dipermudah dengan bilangan berpangkat, disebut dengan bilangan baku. Itu konversi satuan. Kemudian, kita udah 30 menit ya, nggak berasa ya. Sekarang kita lihat lagi, tadi. Nah, sekarang kalau yang kita konversikan suhu nih. Nah, suhu. Gimana caranya mengkonversi suhu? Nah, kita masih pakai jembot lagi. Oke, sekarang mengkonversi suhu. Konversi suhu. Konversi skala suhu ya, disebutnya kalau suhu skala. Skala suhu. Kita punya berapa skala suhu? Kelvin, derajat Fahrenheit,
derajat Celcius 4. Kalau Kelvin karena dia suhu mutlak, jadi nulisnya nggak pakai 0 di atas, nggak pakai lambang derajat. Oke. Nah, ini adakah yang masih ingat rumusnya? Rumus pembandingnya? Ayo. Halo. Ada ingat ya? Pekerjaannya membaca. Ibu nggak mau terangin sekarang karena waktunya nggak cukup. Kegiatan membaca. Nah, sekarang pekerjaanmu nanti akan Ibu share tugas di classroom, soal-soal konversi satuan, juga termasuk konversi skala suhu. Cara mengerjakannya adalah kamu kerjakan di buku tulis. Jadi sekarang mulai menyiapkan buku tulis khusus untuk buku tugas IPA. Satu buku disampul, diberi nama dan kelas. Kemudian diberi nama pelajarannya. Nanti kamu tugasnya ditulis di situ. Tugasnya mah Ibu di classroom, kamu tinggal baca apa saja soal yang Ibu berikan, dikerjakan di buku tulis, dikumpulkannya ke sekolah melalui Pak Satpam. Bu, maaf saya mau nanya, Bu. Kita dulu, nanti dari Pak Satpam akan disampaikan ke Ibu. Kapan mengerjakannya? Seminggu dari sekarang, berarti maksimal Jumat depan Ibu harus sudah menerima bukunya. Setelah nanti Ibu periksa, Ibu akan kembalikan, Ibu akan infokan di kelas kapan kalian bisa mengambil buku tulis itu. Kemudian yang kedua, sebentar, jangan menyela dulu. Besok itu vaksin. Salah satu syarat untuk sekolah mengadakan tatap muka adalah seluruh siswa dan gurunya sudah divaksin. Minimal vaksin dosis 1. Nah, makanya kenapa kebetulan kita diberi kepercayaan oleh Kodim, Koramil apa Kodim ya? Kodim kalau nggak salah. Mengadakan vaksin sendiri bertempat di Al-Madinah. Nah, itu nanti kalau kita sudah divaksin semua guru dan siswanya, nanti kegiatan tatap muka itu kalian enak, nggak usah sibuk-sibuk harus vaksin dulu. Atau kalau yang nggak divaksin gimana? Kalau yang nggak divaksin kayaknya nggak boleh ke sekolah deh. Nah itu yang nggak enaknya yang belum divaksin. Kemudian ada juga orang tua yang bertanya, Bu, anak saya belum 12 tahun. Nah, Ibu juga harus bertanya ke dokternya dulu, bolehkah anak sebelum 12 tahun divaksin? Karena salah satu syarat untuk kalian boleh ke sekolah, tatap muka, belajar sekolah adalah salah satunya adalah vaksin. Nah, kemarin Ibu Bupati sudah merilis bahwa Cibinong aman untuk sekolah tatap muka dengan kapasitas 50%. Direncanakan SMP 2 Cibinong sekolahnya tatap muka paling cepat September. Paling cepat September itu kita sekolah tatap muka separuh. Jadi nanti satu kelas yang masuk separuh, berarti sekitar 21 atau 22 siswa. Nanti 22 siswa berikutnya minggu depan ketemunya. Jadi seminggu kelompok yang absen yang atas dulu, yang kelompok absen bawahnya itu daring. Nanti minggu depan kelompok absen atas itu daring, kelompok absen bawahnya itu luring. Nah, kalau Ibu bisa melakukan sekaligus, daring dan luring bisa Ibu pandu sekaligus di saat Ibu luring, Ibu online juga secara daring. Jadi kalian bisa secara daring, Ibu juga luring sekaligus daring juga bisa. Kalau IPA. Kalau yang lain juga Bapak Ibu guru juga banyak juga yang bisa daring dan luring sekaligus. Nah itulah gunanya vaksin untuk yang besok. Seperti itu. Oke. Bu. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Bu. Yuk. Jadi nanti kalau nggak vaksin itu nggak boleh sekolah, Bu? Bukan begitu kalimatnya. Salah satu syarat siswa dan guru boleh sekolah tatap muka adalah vaksin. Itu salah satu. Kalimatnya seperti itu. Bukan berarti yang nggak vaksin nggak boleh ke sekolah. Nggak gitu kalimatnya. Kalimatnya salah satu syarat. Berarti yang nggak vaksin berarti kamu belum memenuhi syarat. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang belum memenuhi syarat berarti kamu ikutnya daring. Jadi yang nggak vaksin itu berarti bolehnya daring. Seperti itu kalimatnya ya. Bukan kalimat terus kalimat kasar gitu. Enggak, Bu, berarti yang nggak vaksin nggak boleh ke sekolah. Nggak gitu juga kalimatnya, nggak gitu ya. Nggak boleh sekasar itu kalimatnya. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, Ayo, boleh. saya mau bertanya, Bu. Ibu sharing dulu ya, biar layarnya Ibu legaan. Ibu 2 layar nih, Ibu di depan ada layar komputer besar, jadi Ibu bisa melihat kalian secara keseluruhan. Oke, ada yang mau bertanya? Saya, Bu.
Yep, boleh. Bukunya disampul nggak, Bu? Sampul lah. Sampul coklat biasa gitu, Bu? Sampul coklat boleh, campur belakang kalender yang putih itu boleh. Yang penting pokoknya nggak boleh yang bergambar. Nanti kamu sibuk ngamatin gambarnya, bukan mengerjakan soalnya yang ada. Bu, kalau sampulnya gambar Barbie boleh nggak, Bu? Nggak boleh. No. Jangan. Nanti Barbie-nya pakai bikini lagi. Ibu ngajarin jelek lagi. Jangan. Bikini bottom. SpongeBob. No. No. Lagi yang mau bertanya. Bu, pengumpulannya boleh besok nggak, Bu? Emang Saat udah? vaksin. Kan Ibu belum nge-share tugasnya. Ayo, tapi boleh. Nah, lo kamu vaksinnya lo ke Al-Madinah bukan ke sekolah. Oh, mau mampir gitu ya? Ya sudah, nanti berarti habis ini Ibu share tugasnya ya. Nanti kalau kamu kerjakan selesai boleh, besok dikumpulkannya boleh. Boleh banget. Tapi yakin nilainya 100, nggak boleh yakin nilainya nggak 100. Cepat-cepat ngerjainnya. Ada lagi? Ayo, mumpung masih belum habis 40 menit. Buka kameranya, screenshot bukti kehadiran. Ibu juga mau screenshot untuk dokumentasi Ibu. Oke, 1, 2, 3. Ayo, buka kameranya karena Ibu butuh juga untuk Ibu sendiri. Selain kamu juga butuh untuk dokumentasi di presensi kehadiran. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi ya, mengingatkan. Tugas 1, deadline minggu ini, sampai hari Minggu. Tugas 2, deadline minggu depan. Tugas 3, deadline minggu depan. Wah, minggu depan punya 2 tugas berarti. Ya. Kemudian Ibu, ada pesan sponsor nih untuk 73 yang belum susulan, 74 juga ya, anak Ibu juga. Yang belum susulan IPS dan Bahasa Inggris, siang nanti jam 1 sudah mulai dibuka linknya. Yang belum susulan. Ada yang bertanya, Bu, susulan itu artinya semuanya atau yang belum? Namanya juga susulan, itu berarti yang belum. Kalau remedial, nah itu baru yang nilainya di bawah standar. Kalau yang susulan berarti yang belum. Kalau yang udah mah nggak usah susulan. Atau nanti 2 kali dong mengerjakannya. Seperti itu, ya. Adakah yang mau bertanya? Kita sudah 40 menit. Gak ada yang nanya? Paham ya? Bu. Nanti di bukunya caranya ya, Ibu, yang Ibu penting adalah cara mengerjakannya, bukan kucruk-kucruk 1 kilometer sama dengan 1000 meter, enggak gitu cara ngitungnya, dari mana asalnya 1000 meter itu. Ya, ayo, ada yang lagi mau bertanya? Sahid, apa Sahid? Bu, tugas 1 ngumpulinnya kayak gimana, Bu? Maksudnya tugas yang mana nih? Yang tugas 1 tadi itu. Tugas 1 mah ke GC kali. Tugas 1 ke GC. Kira nanti dikirim juga. Enggak lah. Tugas 1 ke GC, tugas 2 ke GC, tugas 3 baru ke sekolah. Biar ada variasi. Nanti tugas 4 mungkin kita janjian di CCM atau di mana gitu ya. Bosen ngumpulin tugas kalau nggak GC. Bosen kan, Ibu juga bosen ngoreksi GC. Sekali-kali atau kita ngoreksi sambil nobar gitu atau main bareng gitu. Lumayan juga. Tapi karena belum boleh berkerumun ya, jadi kita belum boleh main-main dulu jauh-jauh. Oke, ayo ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau tadi Mas Nadim sudah membuka, sekarang Mas Faik. Kok Faik sih? 74 siapa? Mufti, Bu. Mufti, Bu. Ya Allah, Faik mah 75. Mufti, maaf Mufti. Ayo Mas Mufti, kita tutup pertemuan hari ini. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak Ibu yang cantik dan ganteng 73 dan 74. Jangan lupa jaga imun, apalagi besok mau vaksin. Jangan lupa sebelum vaksin sarapan dulu, karena nggak boleh perut kosong. Kemudian yakinkan istirahat cukup biar nggak oleng ya. Istirahat cukup. Jam malam itu jam berapa? Jam 10. Teng maksimal harus sudah tidur. Nggak boleh lebih dari jam 10. Udah lebih dari jam 10 itu udah nggak sehat. Itu bikin imun kita ngedrop.
Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan semuanya alhamdulillahirobbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita besok ketemu lagi. Ibu, rekamannya. Waalaikumsalam.